Baik anak-anak yang saya banggakan, apakah sudah Anda pahami wiring diagram tentang sistem kelistrikan AC? Tentunya sudah ya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai sistem kelistrikan AC langsung di dalam trainer AC. Kita mulai dari mengecek kabel. Nah, kabel di sini kita cek menggunakan ohmmeter. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kontinuitas daripada kabel. Oke, sebelum kita mengecek kontinuitas, kita kalibrasi dulu sampai pada titik 0. Oke. Nah, setelah itu kita cek kontinuitasnya. Kita cek kontinuitasnya di sini. Nah, perhatikan di dalam multi. Ya, perhatikan di dalam multi. Nah, bila jarum menunjukkan di sini mendekati 0, berarti kabel dalam keadaan baik atau tersambung. Tetapi bila hasilnya kok tidak ada kontinuitas, maka di situ dengan kesimpulan kabel ini putus. Nah, setelah sudah kita cek semuanya, baru mengaplikasikan ke dalam trainer. Nah, trainer kita cek dulu untuk sumber arus, sumber daripada kelistrikan. Di sini ada positif dan negatif. Kita cek dengan menggunakan tes lem. Di sini negatif. Nah, kita cek di sini. Nah, sudah ada, berarti siap untuk digunakan. Masuk ke fuse. Nah, masuk ke fuse. Oke, masuk ke fuse ini. Masuk. Dari fuse akan keluar output fuse. Nah, ini output. Ya, dari output fuse baru masuk ke kunci kontak. Nah, tadi di sebelah sini. Oke. Berarti tidak ada masalah di fuse. Ingat, pemilihan fuse-nya sesuai dengan standarnya, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar, nanti kalau ada arus yang besar tidak segera memutus. Kalau terlalu kecil sebaliknya akan cepat terputus. Nah, dari sini masuk ke, nah, kita cek dulu di sini ya. Oh, ini belum masuk, kita ganti yang lain. Nah, kita cek dari sini. Udah keluar, masuk 30. Nah, di sini ada Oke. Ada 75 itu ACC ya. ACC kalau pada starter mati. 15 itu IG. Oke. Nah, saat IG saat starter tetap nyala dan 50 ini starter. Nah, dari 15 ini akan kita sambungkan. Ya. 15 kita cek dari IG-nya. Oke, nggak ada masalah. Dan dari IG ini kita masukkan ke 15 yang ada di saklar sistem AC. Nah, dari 15 ini kita cek. Nah, berarti tidak ada masalah.
Nah, di sini baru kita akan mengecek 13 ini adalah yang keluar dari saklar blower setelah melewati resistor. Jadi di sana ada kecepatan rendah, menengah atau medium, dan kecepatan tinggi atau high. Nah, ini sudah langsung keluar dari sini. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya ketika pada posisi rendah itu tingkat nyalanya lebih redup daripada kita memposisikan pada posisi tinggi. Ini rendah, nah ini ke tinggi. Ini lebih bercahaya. Nah, dan juga dari T ini ya tidak akan bekerja apabila saklar blowernya tidak dihidupkan. Nah, ini contohnya, nggak akan bekerja. Atau pengontrol suhunya tidak akan bekerja kalau saklar blowernya tidak bekerja. Coba kita hidupkan. Nah, sekarang bekerja karena saklar blowernya bekerja. Tetapi bila saklar blowernya kita matikan, dia akan mati walaupun posisinya hidup. Ya. Jadi kesimpulannya, saklar pengontrol suhu akan bekerja bila saklar blower diaktifkan. Tetapi sebaliknya, saklar blower di sini akan bekerja ketika di-on-kan dan tidak terpengaruh dari saklar pengontrol suhu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari saklar blower ini terus kita masukkan ke blower. Di sini ada blower positif, ada blower negatif. Berarti blower positif dari 13 yang keluarnya tadi. Ya. Ini saya ambil biar tidak. Oke. Saya taruh di sini dulu. Ya. Dari 13 ini masuk ke blower positif. Sedangkan blower negatif, kita gunakan negatif itu menggunakan warna hitam. Ya. Blower negatif ini kita sambungkan ke massa. Ini kita ambilkan massa. Oke. Nah, di sini bisa, oke. Mohon maaf untuk mengetahui kunci kontak on atau off, baiknya kita menggunakan penanda ya dari 15 ini menuju ke lampu, yang satu dapat ground. Yang satu dapat ground. Oke. Bentar. Oh, ini ada. Oke, kita ambilkan. Dari sini. Oke. Jadi kunci kotak on, siap. Oke. Nah, di sini dari tadi 13 masuk ke blower positif, blower negatif masuk ke ground. Maka kita coba terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa didekatkan lagi. Nah, di sini kalau kita menggunakan tangan akan terlihat posisi rendah, medium, tinggi. Nah, berarti saklar blower sudah
bekerja. Nah, selanjutnya kita akan merangkai untuk fan dari kondensor dan kopling magnet, sehingga kita cek. Tetapi untuk kopling magnet dan fan, karena penggunaan arusnya besar, maka kita menggunakan relay. Kita lihat di sini ya, ketika posisi kunci saklar blower kita hidupkan, belum bekerja kalau pengontrol suhunya belum dihidupkan. Nah, ini dengan cara menekan pengontrol suhunya, maka akan mengontrol juga relay. Ya, kalau di dalam mobil biasanya diputer. Ada tulisan low dan high. Low berarti untuk temperaturnya rendah, high justru malah temperaturnya tinggi. Oke, kita pasang di sini. Kita matikan dulu. Berarti masuk ke 85. Ya. Sedangkan selanjutnya yang 86 masuk ke ground. 86 masuk ke ground. Masuk ke ground. Sedangkan 30 kita ambilkan dari sumber setelah fuse. Nah, setelah fuse. Oke, kita cek. Oke. Nah, ketika kita aktifkan, maka 87 ini harusnya menyala. Nah, oke. Ini mati. Oke. Nah, 87 ini kita paralel ke fan dan ke kopling magnet. 87 itu kita paralel ke fan dan ke kopling magnet. Oke. Nah, ini dari 87 ini yang satu ke fan positif, yang satu ke kopling magnet positif. Sedangkan negatifnya kita ambilkan ke ground. Nah, ground fan dan juga ground kopling magnet. Oke, kita jadikan satu dan kita pasangkan ke ground. Oke. Maka kita cek hasilnya. Kita aktifkan blower dulu. Oke. Nah, ini kita lihat ya, kopling magnet positif. Oke. Sedang ke fan. Oke, berarti ini bermasalah di kabelnya, kita ganti yang tidak bermasalah ya. Kita cari ini positif dari, oke, kita cek. Nah, oke, sekarang sudah menyala untuk fan kondensor, dan juga kita lihat kalau kita aktifkan kopling magnet menyala. Nah, ya, terus kita matikan dulu. Nah, jadi sudah lengkap. Saya review kunci kontak on, lampu indikator ignition menyala, kita hidupkan blower menyala, kita hidupkan kopling magnet dan fan sudah menyala. Tetapi bila saklar blower dimatikan, maka kopling magnet dan fan tidak bisa menyala.
demikian tadi kita sudah mencoba merangkai dan silahkan anak-anak nanti memperagakan.